Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Makmur yang dirahmati Allah SWT, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang hingga subuh hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid kita yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Insyaallah untuk kajian akad subuh ini akan diisi oleh Ustadz Bahriawan MA yang akan mengambil tema menyongsong persiapan bulan Ramadan. Untuk itu insyaallah kita simak baik-baik, dan insyaallah nanti seperti biasa kurang lebih 1 jam ke depan akan dipaparkan materi dan akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu pada Ustaz kami persilakan. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat subuh sekalian. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir ya di tempat ini walaupun dalam suasana dari kemarin malam ya, hujan diiringi dengan tiupan angin yang cukup dingin ya. Alhamdulillah semuanya ini tidak mengurangi tekad niat kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perjuangan, pengorbanan yang kita curahkan hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala ini kiranya mendapat ganjaran yang baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis disebutkan ya, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di 2 waktu dingin, para ulama menafsirkan al-bardain bermakna salata as-subhi wa salata al-asri. Itu salat subuh dan salat asar, waktu 2 dingin, 2 waktu dingin. Itu kalau dilakukan kata Nabi, orang itu dakhalal jannah. Jadi dipakai fi'il madi di sini ya. Artinya apa? Nah, ulama balaghah mengatakan ya, idza ustukhdimal madi li fi'lin lam yaqa fa huwa yadullu 'ala at-tahqiq. Kata ulama balaghah ya, kalau bahasa hadis yang disebutkan itu pakai fi'il madi sementara sesuatu itu belum terjadi, maka itu menunjukkan li tahqiqil wuqu', itu pasti terjadi. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan man shallas subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melakukan salat subuh maka berada dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Zimmatillahi ala ayyahfadahu min adabi. Allah menjamin orang itu akan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan semuanya itu kita dapatkan dengan keikhlasan kita untuk menghadiri salat subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimallahu jami'an. Terkait dengan persiapan ya
tentang bulan Ramadan. Kalau dianalogikakan, ya, diambil sebuah perbandingan, ya, kalaulah kita kedatangan tamu, orang-orang yang kita hormati misalnya, orang-orang yang kita muliakan itu datang ke tempat kita, datang ke rumah kita, maka sudah pasti berbagai persiapan kita lakukan, berbagai macam persiapan, bekal-bekal kita persiapkan untuk menyambut orang yang kita hormati ini. Nah, lantas bagaimana yang datang itu adalah sesuatu hal yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Kalaulah orang yang kita hormati misalnya, katakanlah dia kepala desa, katakanlah dia, maaf ya, pejabat negara, pemerintah misalnya, datang ke tempat kita dengan segala hal kita lakukan untuk menyambutnya, padahal itu belum tentu orang yang kita hormati di dunia ini datang ke tempat kita bisa menyelamatkan kita di dunia. Belum tentu bisa membuat kita aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Toh juga kita agungkan, muliakan. Lah bagaimana dengan yang datang itu adalah sesuatu yang jelas memberikan keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Maka hal ini tentu lebih pantas untuk kita lakukan persiapan untuk menyongsong bulan yang mulia ini. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah jami'an, kalau kita lihat keterangan para ulama, ya, membaca kitab-kitabnya para ulama, kita dapatkan banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi untuk menyongsong datangnya bulan suci ini. Di antara keterangan-keterangan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam rangka menghadapi, menyongsong Ramadan yang sebentar lagi nanti kita akan lalui insyaallah, ya. Di antaranya ulama mengatakan al-awwalu al-farhu biqudumi syahri Ramadan. Ya. Ada rasa gembira, senang, ya, dengan datangnya bulan Ramadan itu. Kita gembira, kita senang, kita menunjukkan keceriaan bahwa bulan yang mulia itu akan lewat kepada kita, akan datang kepada kita. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, di mana ketika menjelang bulan Ramadan datang, Nabi SAW kumpulkan para sahabatnya. Beliau mengatakan, qad ja'akum syahrun mubarakun, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin faman hurima khairha faqad hurim, kata Rasulullah SAW. Jadi sungguhlah datang kepada kalian, kata Nabi, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, Ramadan, bulan yang pun berkah, telah datang kepada kalian, sebentar lagi akan datang kepada kalian, yang mana di dalamnya pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan itu tughal wa tusfad, dibelenggu. Para ulama menafsirkan tentang hadis ini, yang dimaksud dengan dibelenggunya syaitan, ada yang mengatakan ay maradatu syaitan, artinya dedengkotnya syaitan itu akan diikat. Ini menunjukkan
ulama mengatakan itu menunjukkan bahwa setan itu ketika Ramadan itu dia melemah. Jadi setan yang asli, kata Syekh Utsaimin taala, termasuk juga kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, bahwa memang setan yang asli itu diikat, sehingga apa? Kekuatannya dia melemah. Ada juga yang mengatakan di belenggunya setan itu maksudnya adalah ruang geraknya itu disempitkan, tidak dikasih kebebasan. Nah, sehingga benar kita rasakan ketika awal-awal Ramadan, Masya Allah ya, itu memang terasa setan itu melemah. Akan tetapi yang malam-malam yang ke-15 ke atas sudah sepertinya sudah longgar kayaknya itu ikatannya itu ya. Nah, sehingga kita bisa balik lagi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang pertama kali ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, qala Allah taala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian hendaklah kalian bergembira. Gembiranya kalian dengan karunia Allah. Ramadan karunia Allah ya. Kenapa demikian? Di samping di dalamnya berbagai macam kebaikan, yang namanya karunia Allah Ramadan ini, kita tidak pernah bisa menduga siapa yang mendapatkan bertemu dengan Ramadan. Bisa jadi kita yang sehat saat ini berada di masjid, napas kita masih segar tanpa napas bantuan, belum tentu akan mendapatkan Ramadan nantinya ya. Ataupun sebaliknya, orang yang kita lihat saat ini, saudara kita banyak di rumah sakit kan, pakai napas bantuan, pakai makanan bantuan, pakai impuls dia, belum tentu juga mereka itu tidak mendapatkan Ramadan. Jadi peluangnya sama. Maka tidak lain yang harus kita lakukan adalah bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dengan akan datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai membuat kita itu bersedih. Betapa banyak di antara kita sebentar lagi Ramadan sudah bersedih. Kenapa sedih? Yang tadinya jual es misalnya paginya, Ramadan datang tidak dapat jual es lagi. Yang biasa jual sarapan paginya, Ramadan datang tidak bisa jual sarapan lagi. Sehingga itu membuat terkadang dia sedih. Maka ma'asyiral muslimin ta'ala, Allah mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Senangnya seseorang dengan datangnya Ramadan itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta kekayaan yang mereka kumpulkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimallahu jami'an, apalagi yang perlu kita lakukan dalam rangka menyongsong Ramadan ini ya. Yang berikutnya adalah, tidak kalah pentingnya adalah ibra'uz zammi minas siyam, membebaskan tanggungan puasa. Penting dilakukan saat ini ya. Barangkali di antara kita bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya, yang puasa dulu masih ada tanggungan, entah itu karena haid ataupun nifas, yang ibu-ibu, bapak-bapak mungkin karena sakit ataupun karena musafir, masih ada tanggungan. Maka di bulan Sya'ban ini kesempatan untuk kita bebaskan semuanya itu. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini masalahnya tentang puasa ini banyak sekali ya. Ya, tahun ini misalnya dia tidak puasa. Kenapa? Masih ngidam, hamil. Hamil tahun ini. Sehingga 1 bulan pun tidak puasa. Ya. Belum juga dibayar sampai puasa berikutnya.
Puasa berikutnya ndak sanggup lagi puasa, masih nyusui biasanya. Ya. Puasa berikutnya masih nyusui, sehingga puasa sebelumnya belum dibayar, puasa yang datangnya juga tidak mampu dilakukan. Ya. Lewat sampai bulan Sya'ban belum dibayar juga, sampai akhirnya datang puasa tahun berikutnya ndak sanggup puasa lagi. Kenapa? Hamil lagi ternyata. Ini masalah wanita itu luar biasa. Makanya ini bapak-bapak penting untuk paham, ya. Kenapa tanggungan kita, istri kita, anak kita wajib kita jaga ini. Qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Mudah-mudahan ada ibu-ibu yang hadir, ya. Penting. Tahun pertama ndak sanggup puasa, kenapa? Karena ngidam, hamil. Tahun kedua masih nyusui. Tahun ketiga hamil lagi. Luar biasa ini. Makanya para ulama berbagai macam pendapat terutama tentang wanita, ya. Jadi wanita kalau yang sakit sudah jelas, ya. Jelas itu dibayarkan qada. Sekali lagi, orang yang sakit itu salah satu cara bayarnya adalah tentunya dengan puasa di waktu yang lain, kecuali memang dia orang tua. Sekali lagi, orang tua, ya, kita katakan tua kalau kita ngambil standar pemerintah, ya paling tidak usia pensiun lah, ya, 60 sampai 65 tahun itu bisa dikatakan sebagai orang yang tua, apalagi 70-an lebih, ya. Maka orang tua ini ketika dia tidak sanggup berpuasa, punya tanggungan, maka itu caranya lebih gampang. Itu adalah it'amu miskinan, bayar fidyah. Makanya kalau ada orang tua ketika dia tidak sanggup puasa, orang tua ini mau bau tanah masih tidak puasa, jangan bilang begitu. Hukum kita mengatur, ya. Boleh mereka tidak puasa, tapi kewajibannya adalah membayar fidyah. Ataupun dia sakit, dia masih muda tetapi sakit, dia mempunyai penyakit yang kira-kira la yurja bur'uh, tidak mungkin dia akan bisa sembuh. Mungkin dia kena stroke berat misalnya, dia kena penyakit diabetes misalnya, yang kira-kira dalam jangka waktu yang lama susah sembuhnya, bahkan tidak ada harapan sembuh. Maka ini boleh dia tidak puasa, kewajibannya satu, bayar fidyah. Gampang, ya. Maksud saya sampaikan ini, persiapan yang begini, agar jangan kita menjadi beban. Sesuatu kewajiban kita tidak tahu hukumnya, maka akan menjadi beban bagi diri kita. Tetapi kalau tahu ilmunya, maka insya Allah akan terasa mudah, indah itu agama ini. Jadi pertama tadi ingat, ya, orang tua yang lemah, lanjut usia, tidak mampu berpuasa, silahkan jangan berpuasa, tetapi bayar fidyah, wajib. Demikian juga orang sakit yang terus menerus tidak mampu puasa, bayar fidyah. Akan tetapi kalau sakitnya biasa, kira-kira di kemudian hari bisa sembuh, maka tidak boleh difidyahkan. Caranya adalah membayar qada puasa itu sendiri. Nah, adapun orang yang hamil, ibu-ibu yang hamil, maka di sini ada beberapa pendapat para ulama, ya. Di antara pendapat para ulama yang masyhur, bahwa orang yang hamil ataupun orang yang menyusui, wanita yang menyusui, khaufan ala anfusihima fahuma min aqsabil maradha. Kalau dia itu takut terhadap penyakit dirinya, bahaya terhadap dirinya, maka dia dalam kategori sama seperti orang yang sakit. Berarti dia wajib qada. Sekali lagi saya ulang, ini penting untuk kita, ya, ajarkan istri-istri kita. Kalau ibu ini atau istri kita ini misalnya
B, saya tidak puasa bulan ini nah. Kenapa? Saya khawatir kalau saya puasa nanti kandungan saya ini tidak bisa berkembang baik. Silahkan. Maka ulama mengatakan ketika dia khawatir terhadap bahaya dirinya itu, maka kewajibannya dia sama seperti orang sakit, artinya wajib dia qadha di kemudian hari. Kemudian kalau dia khawatir kepada dirinya dan anaknya, maka itu sama kata para ulama ya, maka itu wajib, tetap wajib dia qadha. Nah akan tetapi kalau dia khawatir terhadap anaknya misalnya ya, B, bulan ini saya tidak puasa B. Kenapa? Kasihan anak-anak kita, kalau saya puasa nanti bahayanya untuk anak. Kalau saya sih biar aja, walaupun meninggal ya biar bapak cepat menikah lagi ya silakan. Tapi anak ini misalnya ya, maka para ulama mengatakan ketika dia limaslahatil ghair, maka tiga pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan dia itu wajibnya cuma qadha, ada yang mengatakan wajibnya dia cuma bayar fidyah, ada yang mengatakan dia wajibnya qadha dan bayar fidyah ya. Di antara tiga pendapat ini ada dua yang kokoh pendapatnya ya. Entah itu dibayar fidyahnya ataupun di qadha puasanya. Kayaknya paling ringan bayar fidyah ya. Ya, jadi ibu-ibu yang menyusui dulu ketika khawatir terhadap anaknya ini, maka dua solusinya, dia itu qadha ataupun fidyah. Ya, kalau dipilihkan silakan ya, enggak apa-apa pilih yang ringan. Nah, tetapi jumhur para ulama mengatakan bahwa yang lebih kuat itu adalah qadha-nya, bukan fidyahnya. Itu ketika khawatir terhadap anak-anak mereka. Bisa diterima nggih? Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita semuanya. Nah, jadi membayar tanggungan jangan sampai kelewatan ya, itu persiapan kita untuk menyongsong Ramadan nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin ta'ala, apalagi yang perlu kita perhatikan ya untuk menyongsong Ramadan ini, ulama mengatakan adalah at-taubatu as-shadiqatu ya. Taubat yang sebenar-benar taubat ya. At-taubatu as-shadiqatu ya. Taubat yang sebenar-benarnya. Apa taubat yang sebenar-benarnya nih? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, apa kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini? Jadi at-taubatun nasuha ay yatubal insanu minal ma'asi wa dhunub thumma la ya'udu ilaiha kama la ya'udu al-labanu fi dhar'i. Taubat yang sebenar-benar taubat itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa seseorang itu taubat daripada perbuatan maksiat dan dosa, kemudian tidak kembali kepada maksiat itu, sebagaimana tidak mungkinnya kembali air susu ke tempat keluarnya. Begitulah taubat yang sebenarnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalaulah kemarin misalnya kita dengan saudara kita ada cekcok misalnya kan, ada permasalahan waris, nah yang paling banyak biasanya nih, gara-gara dapat sedikitan misalnya kan, gara-gara merasa tidak adil orang tuanya misalnya, cekcok dengan saudara sendiri, insyaallah ya, maka dari sekarang ini perlu kita persiapkan diri kita ini untuk bertaubat kepada Allah SWT ya. Atau kemarin dia masih muamalahnya riba misalnya, maka kesempatan yang baik ini untuk kita coba memperbaiki. Kalau kemarin masih senang zina misalnya, masih senang hal yang haram, masih senang mabuk misalnya, masih senang judi misalnya,
Maka kesempatan yang baik ini tentunya kita berupaya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Ada sebuah riwayat ya dari Rasulullah SAW. Hadis ini dari Aisyah. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hasan. Termasuk Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala menghasankan hadis ini, di mana Nabi mengatakan, innallaha ta'ala la yattali'u bi lailatin nisfi min sya'bana ila makhluqatihi fayaghfirullahu li jami'i khalqi illa li musyrikin wa musyahidin, kata Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini hadisnya ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan sampai al-hasan. Bahkan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Nabi mengatakan sesungguhnya pada malam nisfu Sya'ban itu Allah melihat, turun ke langit dunia, melihat semua makhluknya, kemudian Allah ampuni semuanya kecuali 2 orang. Siapa nih 2 orang ini? Pertama, musyrik, orang yang ibadahnya banyak tetapi riya, puasanya banyak, infaknya banyak, sedekahnya banyak, sholatnya tidak pernah ketinggalan, tapi sayang diiringi dengan syirik, riya kepada Allah SWT, maka ini pun tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah SWT. Yang kedua adalah musyahin. Musyahin ay yakni ma bainahu wa baina akhihi tasyajur, yaitu adanya dia dengan saudaranya ada percekcokan. Maka sehebat apapun dia sholat, dia puasa, kalau selama masih ada cekcok antara saudaranya, maka ini pun dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sekali lagi ya, barangkali kita ada masalah dengan istri kita, dengan ipar kita, kesempatan yang baik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga hati ini sudah siap nantinya untuk menghadapi bulan suci. Sehingga kalau sudah siap hati ini, kosong daripada irinya, kosong dengkinya, kosong daripada riaknya, maka insya Allah Ramadan itu akan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, itu akan menjadi penghalang amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian ma'asyiral muslimin taala, di samping kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling penting juga kita lakukan adalah ad-du'a. Jangan sampai kita tinggalkan berdoa. Berdoa. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dulu, disebutkan dalam kitab ini, kana salafu yad'una 6 ashhurin ayyuballighahu Allah Ramadan. Para sahabat dulu 6 bulan sebelum Ramadan dia munajatnya serius kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan dia dengan Ramadan. 6 bulan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon agar dia itu disampaikan ke Ramadan, agar dia dipertemukan dengan Ramadan. Wa yad'una 6 ashhurin ba'da Ramadan ay yataqabbalallahu a'malahum fi Ramadan. 6 bulan setelahnya, 6 bulan setelahnya mereka munajatnya luar biasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar amalan yang dipersembahkan untuk Allah di bulan Ramadan itu mendapat penerimaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, ini beberapa persiapan-persiapannya, banyak disebutkan oleh para ulama lainnya. Ini yang bisa saya bacakan dulu ya, untuk kita muzakarahkan ya. Jadi saya simpulkan dulu sedikit bahwa hal yang paling penting untuk kita lakukan menyongsong Ramadan nanti adalah, pertama, tanamkan rasa senang di dalam diri kita. Kenapa? Karena di dalamnya bulan kebaikan, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan sungguh rugi orang yang terhalang daripada mendapatkan kebaikan semua itu. Senang dengan datangnya Ramadan. Yang kedua adalah bebaskan tanggungannya dulu. Kalau ada utang dulu, bebaskan sekarang. Jangan sampai kita sudah masuk masih ada tanggungan dulu. Secara logika begini ya,
maaf ini ya, secara muamalah kita punya pinjaman sama seorang berapa 10 juta, sudah jatuh tempo kita belum bayar, lah kita mau minta pinjam lagi, kira-kira dikasih nggak? Bang, minta tolong bang, walaupun kemarin belum saya bayar, nah, lagi susah ini, coba kasih pinjaman lagi 10 juta lah. Kiamat sampai kiamat enggak kasih, kemarin aja belum dilunas, apalagi kasih lagi. Jangan harap bro, udah pulang sana. Secara manusiawi logika begitu. Lah bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, kan hutang yang belum terbayar, maka dainullahi haqqu an tuqta, hutang kepada Allah itu tentu lebih pantas untuk kita bayarkan. Oleh karenanya jangan lupa ya, bayarkan. Kalaupun dulu ada ibu-ibu kita yang sakit parah atau dia karena menyusui, ya bisa dilakukan dengan cara paling ringan. Kalau tidak sanggup puasa, fidyah. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang keempat adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nantinya kita sampai kepada bulan Ramadan. Apa hikmahnya doa ini? Hikmahnya doa itu di dalam hadis disebutkan ya, man sa'alallaha syahadata bihaqqin ballaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Barang siapa yang serius berdoa semata-mata karena Allah agar disampaikan kepada derajat syahid, maka Allah sampaikan dia kepada derajatnya syahid walaupun dia mati meninggal di atas tempat tidurnya. Kalau kita ambil analogi dari hadis ini, kias, artinya apa? Kalau kita sudah berdoa serius kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Ramadan, ternyata kita tidak bertemu dengan Ramadan, maka Allah akan sampaikan kita ke derajatnya orang yang berpuasa sempurna. Ini hikmah daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya bacakan dulu ya, kalau ada waktu nanti saya lanjutkan bacaannya, kalau tidak insya Allah nanti kita bertemu pada kesempatan yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kami berikan kesempatan kepada jamaah semuanya untuk mengajukan pertanyaan. Jika ada hal-hal yang mungkin perlu diperjelas kembali berkenaan dengan persiapan menjelang